لله رب العالمين. فاتح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والدين الهدي من شيخنا أجمع أطباتنا الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واللقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين من شيخنا أجمع أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما وأسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah duduknya kita di taman di majlis ilmu ini insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah, diturunkan rahmat oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan di dalam pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal bashar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita menjelaskan sebagian daripada furudul wudu. Di antaranya furudul wudu. Kemarin kita kisahkan asal muasal daripada wudu, kil pendapat yang mengatakan di dalam kitab Baijuri disebutkan asal muasalnya daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon dengan bernama pohon khuldi. Ketika dilarang tersebut, Nabi Allah Adam memandang pohon tersebut dengan wajahnya. Maka diperintahkan membasuh wajah. Mengambil pohon ya dengan tangan. Setelah dimakan baru ingat. Tangannya ditaruh di atas kepala. Kebetulan berjalan menggunakan dua kaki melalui perjalanan tersebut mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, maka diperintahkan untuk membasuh kedua kaki. Ala kulli hal, ini kil pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, di antaranya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Ya, bertaubat, taubat itu tanqasimu ilal qismain, terbagi dua macam. Ada taubatan nasuha, ada yang ghairun nasuha. Kalau taubatan nasuha ini dia ada beberapa syarat. Ya, mungkin semuanya pada tahu.
Apa itu nama di antaranya taubatan nasuha. Di antaranya adalah an-nadam, menyesal. Al-ikla anil maksiatin, tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Setelah itu ayyarudal madzalim, kita kembalikan sesuatu kalau yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau kaitan atau jalinan maksiat tersebut antara manusia dan manusia, ini yang susah, ini yang repot. Kalau hubungan antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi manusia wallahu a'lam. Nah, jadi antara manusia dengan manusia yang repot. Kita bawa amal kaljibal. Kita punya amal ini banyak kayak gunung. Ya, semuanya ibadah rajin, sholat sunnah rajin, sedekah rajin, infak rajin, amar ma'ruf nahi mungkar rajin, tapi zalim sama orang. Jadi di hari kiamat di hadapan ya di mahkamah Allah yang agung itu susah kita masuknya. Kecuali apa? Kecuali kalau sudah diikhlaskan sama orang ini. Misal si fulan ini pernah zalim sama saya. Ya, nanti Allah yang menghakimi ini orang. Jadi bagaimana? Apakah amalnya mau dipindahkan atau dia dimasukkan dalam surga? Jadi amalnya dipindahkan, dia kembalinya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini antara manusia dan manusia. Nah, jadi ala kulli hal, di antara manusia dan manusia, ya, kita punya dosa kan? Nah, maka setiap tahun itu ada namanya apa? Idul Fitri. Saling memaafkan. Kayak mana Beb? Habis Idul Fitri sudah maaf-maafan, besok ributan lagi. Beb. Tahun depan maafan lagi. Ya mudah-mudahan kalau matinya sudah maaf-maafan. Kalau matinya belum maaf-maafan, apalagi mendolimi hak milik orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ada di antara hal-hal yang mendolimi manusia tanpa kita sadari. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kita membeli produk-produk orang-orang kafir. Produk-produk orang yang memang notabene-nya dia membunuh muslim. Jadi ada yang bilang, Beb, dari mana bab fikihnya kok bisa kita dosa? Padahal kan kita beli produknya, Beb. Pakai duit kita, Beb. Tidak ada pakai duit orang. Memang betul. Fulus ente yang make ente. Nah, tetapi apa? Sekian persen daripada pembelian barang-barang yang biasa kita beli, ya, yang ada produk-produk Yahudi itu, sekian persen itu perginya ke mana? Ke asetnya Yahudi. Untuk apa tujuannya? Untuk membunuh saudara kita sesama muslim. Kita baru sadar, kita baru tahu. Istighfar enggak gitu? Sudah tahu tuh istighfar enggak? Enggak kan? Cuman boikot produknya. Karena kenapa? Karena MUI sudah mengharamkan. Karena MUI mengharamkan, jadi dia boikot produknya. Kalau enggak itu, nah, jadi alhamdulillah kita sponsor yang paling besar untuk membunuh saudara kita sesama muslim tanpa kita sadari. Kaget pakai mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa tanggung jawab kita kaget? Ya, ada yang mau tanggung jawab? Angkat tangan. Ya, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Itu hubungan antara manusia dengan manusia. Tapi alhamdulillah orang Palestina paling senang sama orang Indonesia. Cuman kalau kita beli produk orang Yahudi yang sudah lewat,
insyaallah orang-orang Palestina sudah maafin kita insyaallah. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Kalau di Palestina itu mereka memang siap mati. Siap berdarah. Siap tidak keluar dari negara mereka. Karena kenapa? Dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka matinya syahid. Mereka mati syahid itu sudah pasti masuk surga. Mati tidak dimandikan, disolatin enggak? Enggak disolatin, langsung masuk surga. Tapi kita sekarang ini wallahu a'lam nasibnya kita apakah masuk surga atau tidak, wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan orang yang mati syahid, mati di dalam perperangan menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak juga di antaranya orang yang taubat. Saya sudah taubatan nasuha, tidak buat maksiat lagi. Tapi ada sebagian yang belum raddul madzalim, mengembalikan apa yang sudah dizalimin. Misalnya contoh, zalimin misalnya tanah 1 jengkal. Ini tanah 1 jengkal nih. Sejengkal, bukannya setumbuk, 2 tumbuk, 3 tumbuk, apalagi hektaran. Ini 1 jengkal nanti di hari kiamat mu'allakun bainas sama'i wal ard. Ini dia digantung yang tanah sejengkal itu di lehernya antara langit dan bumi. Sejengkal cuman. Kayak mana kalau dia lebih dari 2 jengkal. Banyak di antaranya dia tobat. Tapi yang dizalimin, orang yang dizaliminya belum hartanya belum dikembalikan. Tanahnya, kendaraannya dan yang lainnya. Nah, ini mas'ul ya, nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal tersebut. Zaman sekarang ada orang jual masjid? Ada. Jual musola? Ada. Jual langgar? Ada. Jual pesantren juga ada. Ya, dijual sama dia. Nah, itu kaget di hari kiamat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tanggung jawab? Orang yang tahu dan tidak menyampaikan kebenaran tersebut. Kalau kita tidak tahu ya sudah. Cuma dengar cerita orang kan. Ala kulli hal. Nah, jadi mas'ul nanti di hari kiamat. Nah, jadi kalau raddul madzalim, kembalikan yang pernah kita zalimi, maka insyaallah mudah-mudahan apa yang kita niatkan daripada taubatan nasuha ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya maksiat dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Keluar dari rumah ngelihat paha perempuan. Keluar dari rumah ngelihat orang main poli, main bulu tangkis pakai celana pendek. Dosa enggak tuh? Dosa kan kena aurat ya, aurat. Ya, kena aurat. Jangan ditengoknya hayu. Pukul bola, pakai celana pendek nih. Sudah tahu apalagi yang nonton harim lagi main poli. Ya, kalau perempuan ya sudah suruh perempuan main sama perempuan. Ya laki-laki sama laki-laki. Tapi celananya dibatasin di bawah lutut. Nah, itu termasuk daripada maksiat. Pandangan keluar dari rumah melihat orang pakai buka aurat. Nah, itu termasuk dosa. Tapi diperintah di dalam ayat suci Al-Qur'an untuk kita ghaddu absarihim, untuk memejamkan pandangan kita. Misal ada perempuan enggak pakai kebuka auratnya, enggak pakai kerudung misalnya. Kita ngobrol terpaksa kita nengok. Enggak mungkin ngobrol dia depan sini kita nengok tembok. Ya kan kata, ini kayaknya enggak senang bapak nih kayaknya. Iya, sebenarnya bukan enggak senang sama orangnya, karena apa?
karena kita disuruh mejam. Apalagi misalnya kita ngomong sambil mejam. Nah, tapi lebih afdalnya nunduk. Nunduk, terserahlah dia, tidak pakai kerudung. Kita ngomong duduk, nunduk. Nah, itu lebih aman, ya, lebih aman daripada pandangan maksiat. Nah, itu tidak bisa dihindarin. Mau apalagi bawa motor, lihat orang pakai celana pendek, tidak mungkin kita, iya, ngelengok sebelah situ, ada nombor orang, nambah dosa lagi. Nah, jadi ala kulli hal sudah, pandangan pertama itu sudah, ya, dimaafkan. Sudah itu pandangan yang kedua, nah itu mulai sahmul iblis, ya. Saham, ya, diantaranya adalah busur panahnya iblis. Apalagi yang sudah ketiga kalinya. Tapi ada yang bilang, Beb, kalau pertama tidak apa-apa ya. Iya. Tapi kami nengoknya lama-lama, Beb. Ya sama baik maksiat. Syahwat tidak? Kayaknya tidak. Ya kata ente tidak. Iya. Ala kulli hal. Nah, jadi taubat diantaranya melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu lama-lama dia jadi bukit, jadi gunung. Kalau dosa besar dilakukan dia tetap besar, tidak bisa besar-besar lagi. Ya, itu beda dosa kecil dan besar. Ala kulli hal. Tetap semuanya dosa. Yang jadi masalah itu orang yang tidak memikirkan perbuatan dosa tersebut. Itu yang bahaya. Meremehkan perbuatan dosa. Nah, itu yang naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ala kulli hal, intinya setiap kita keluar dari rumah niat amal soleh, niat untuk menghindari daripada perbuatan maksiat. Terus setiap hari kita latih diri kita untuk niat dalam hati, saya mau niat untuk meninggalkan seluruh dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Namanya manusia kan tidak bisa hindar dari itu, ya. Tidak bisa terhindar daripada hal-hal yang seperti itu. Kadang keluar dikit, ngobrol, ujung-ujung ngomongin orang. Iya kan? Ghibah. Keluar dikit cerita ini, masuknya cerita ke lain. Ghibah juga. Sudah ketika kita ingat perbuatan itu sudah dihilangin. Langsung istighfar. Nah, jangan dibuat ini kadang dibuat wejangan. Dibuat santapan sama dia. Ya, itulah naudzubillah min dzalik. Nah, jadi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada, yang banyak mudaratnya, ya kita hindari. Itu lebih manfaat. Dan begitu juga ucapan kata Nabi SAW, kulil khair, kata Nabi, katakanlah kebaikan, awil yasmut, atau diam. Ya, ngomong yang baik, kalau tidak itu sudah lebih bagus kita diam, itu lebih afdal. Insyaallah mudah-mudahan dosa kecil dan dosa besar, insyaallah apa yang pernah terjadi, insyaallah mudah-mudahan ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan begitu juga dosa kedua orang tua dan orang-orang yang sudah mendahului kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka demen kepada orang apa? Orang yang mensucikan diri. Di antaranya mensucikan diri yang zahir ataupun yang batin. Dan ini ada dua macam. Ya, dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang sedang. Ada dosa tengah-tengah. Hah? Tidak ada kan? Dosa besar sama kecil. Begitu juga bersuci zahir ataupun batin. Di luar kita bersih, suci,
di dalam bagian hati daripada riya, sum'ah, apalagi kibir, fusak, begitu juga apalagi perbuatan-perbuatan yang tercela, namimah dan yang lainnya. Nah, ini penyakit hati. Tapi disebutkan oleh Nabi SAW, maka hikmah yang paling banyak itu di mana? Di Yaman. Hikmatul Yaman. Maka kalau mau cari hikmah itu di negeri Yaman. Apa di antaranya bisa kita petik daripada Yaman? Banyak kisah-kisahnya. Di antaranya hikmah orang Yaman, misalnya dia lagi jalan, ada mobil, motor, misalnya kita bawa motor, ketumbur orang Yaman misalnya. Ya, ketumbur orang Yaman, tak jatuh dia. Ketika jatuh, yang ditumbur ini pasti marah. Pasti misalnya kita tidak ada salah, tiba-tiba ditendang orang, marah enggak? Marah kan? Atau lagi duduk ditempeling orang, tidak ada pasal, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ditempeling, marah kita. Ini orang Yaman ketika ditumbur, duduk dia, sakit mungkin, mau marah, tapi di sekelilingnya tadi sholawat sama Nabi. Jadi dia mau marah, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Akhirnya tidak jadi dia marah. Itu orang Yaman. Coba orang Indonesia kalau ditumbur, ente sholawat pun sekencang-kencangnya pakai toa, pakai mikrofon, dia pasti tetap marah. Iya betul nak? Iya. Nah, ini cuman sholawat tidak ada marah, masya Allah. Nah, itu maka hikmah itu adanya di negeri Yaman. Nah, maka kalau antum baca-baca sejarah, kisah-kisah di Yaman itu insya Allah ya, menggugah hati kita. Di antaranya tadi kita simak qasaid ya, qasidah tadi. Nah, itu di antaranya memuji daripada penduduk ya Yaman. Kalau pengen ke Yaman, banyak-banyak baca ya tarim wa ahlaha. Ya tarim wa ahlaha. Sama di makam Sayyidina Muhajir illallah Ahmad bin Isa itu, naik di atas bukit, itu tangganya tinggi. Sudah itu di makam beliau itu ada lubang kecil. Nah, itu lubang kecil. Kalau dipanggil misalnya siapa? Dipanggil Muhammad atau Andi misalnya panggil. Nah, itu insya Allah dia bakal berangkat ke Yaman. Percaya atau tidak percaya? Karena awal dulu waktu mondok di Palembang, ada satu sohib berangkat ke Yaman. Dalam pikiran ini, ya, dalam pikiran kita, logika manusia, logika kita, tidak bakalan berangkat karena duit fulus dah hati. Logika kita kan, karena fulus tidak ada. Alhasil dengan keyakinan tadi, ya, minta panggillah sama sohib yang di lubang itu. Dipanggilnya Hasan Jufri. Sampai 3 kali direkamnya lagi malahan. Dikirimnya. Kalau zaman dulu kan pakai BB ya. Ini di videonya dikirim. Tidak lama alhamdulillah setelah 2 tahun setelah itu alhamdulillah ada fulus, langsung berangkat. Itu kalau pikiran kita dari mana fulus duit dati. Tapi bisa berangkat. Ala kulli hal. Jadi kalau antum punya sohib, punya apa, minta panggil di situ. Ya, insyaallah datang ke Yaman. Nah, itu berkah di negeri Yaman. Maka di antaranya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mendoakan bagi orang yang mankotsakan, bagi orang yang berdiam, bertempat, nginap di Rubat Tarim, maka diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Kalau Habib Hasan Asy-Syatiri dirubah, man qad ta'allam, bagi orang yang sudah belajar. Habib Abdullah Asy-Syatiri bagi orang yang nginap, duduk situ,
Habib Hasan bagi orang yang ta'allam. Kalau Habib Salim qasidahnya dirubah man qaddahul, bagi orang yang masuk dari pintu depan ke pintu belakang. Itu didoakan mendapatkan keberkahan. Dan di antaranya di Rubat Tarim itu didoakan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, la ahad yamut fihi, tidak ada satu pun yang meninggal di dalamnya. Satu pun tidak ada yang meninggal. Dan begitu juga di antaranya di dalam Rubat Tarim itu tidak ada nyamuk sama sekali. Kalau di kampung-kampung sebelah itu pakai obat nyamuk. Kalau di Rubat Tarim tidak pakai obat nyamuk. Nah, ini doa di antaranya doa daripada orang-orang soleh. Begitu juga di antaranya ketika kita dekat sama orang soleh, dekat dengan guru, dekat dengan mudaris, pengajar ilmu syariat, itu termasuk untuk apa? Untuk membersihkan hati kita daripada penyakit batin. Dekat sama orang soleh, duduk sama orang-orang yang soleh, itu insya Allah batin hatinya kita bakal terkikis dengan perbuatan yang maksiat. Percaya atau tidak? Nah, coba kalau antum dekat sama orang ahlu maksiat, insya Allah ngikut. Ya, ngikut. Sama orang soleh, insya Allah dia bakal ngikut amal soleh tersebut. Insya Allah mudah-mudahan ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran perintah untuk kita membersihkan diri kita dari yang zahir. Di antaranya adalah wudu. Wudu diambil daripada kata wida'ah. Maknanya al-husnu wal jamal. Husnu itu keindahan, jamal itu indah. Jadi kalau orang sering wudu, batal wudunya dia langsung wudu. Batal wudunya dia langsung wudu. Biarpun dalam keadaan dia mau tidur, apalagi dalam keadaan perjalanan. Nah, ini insyaallah dia bersuci, Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada orang yang mensucikan daripada dirinya. Ahibbal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kayak orang zaman Belanda dulu. Kalau di zaman Belanda mau tahu ini orang Islam atau bukan, kan di antara zaman Belanda itu kan ada komunis ya. Ya, PKI lah bahasa kita. Kalau di Yaman itu Syuyu'i namanya. Dari mana dia tahu ini orang muslim atau tidaknya? Ada dua macam. Di antaranya dari telinga. Telinganya ini kalau telinganya bersih berarti dia orang Islam. Dari kecil ya, yang kecil, yang anak yang sudah akil baligh, bukan yang dewasa, yang akil baligh itu, kalau dia telinganya itu kotor, kalau orang kafir. Kalau orang muslim pasti bersih. Karena kenapa? Karena dia wudu 5 kali sehari. Sama kayak anak-anak dulu kalau ngaji bawa Quran, itu dia wudu dulu kan, bersih dia. Kedua, itu dilihat dari mana? Kemaluannya. Kalau dia sudah akil baligh mendekati umurnya 13, 14, 15, itu ketahuan dia orang muslim atau tidak, sunat atau tidak. Nah, kalau dia tidak sunat berarti anak orang kafir. Kalau dia sunat berarti muslim. Nah, cuma tidak tahu lah zaman itu banyak tak Cina bersunat bahkan. Nah, zaman sekarang banyak ya orang-orang ya non muslim atau orang kafir mereka sunat. Karena kenapa? Karena faedahnya untuk membersihkan, di antaranya membersihkan yang zahir. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin disebutkan dalam Al-Quran ada 4. Pertama wajah,
kedua membasuh kedua tangan sampai dua siku tangan. Yang ketiga mengusap sebagian ke kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Duanya lagi itu adalah disebutkan di dalam hadisnya Nabi, yaitu niat. Yang terakhir adalah tertib. Ibda kama bada Allah fi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Yang dimulai oleh Allah adalah wajah. Itu namanya tertib. Ada pengertian antara tertib dan mualah. Apa pengertian tertib sama mualah? Tertib itu hukumnya mualah hukumnya sunnah. Itu bedanya. Kalau tertib itu dia harus berurutan. Wajah, tangan, ngusap kepala, kaki. Nah, setelah itu kalau mualah dia beriringan. Setelah basuh yang pertama baru yang kedua. Kalau dalam bahasanya sebelum kering basuhan pertama, ketika dia membasuh yang kedua, itu namanya mualah. Tertib hukumnya apa? Wajib. Mualah hukumnya adalah sunnah. Ahibba'il kiram, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ar-rabi, yang keempat. Kemarin membasuh kedua tangan sudah. Ya, tangan dalam bahasa yang mana tangan? Ini tangan. Ya, dari ujung sini sampai ke pundak ini. Ini namanya tangan. Kalau bab kisos sampai mana kemarin? Sampai pergelangan tangan. Jadi kalau kisos itu dulu kita beranggapan kisos itu kalau orang maling sudah sampai nisabnya dipotong jarinya siko-siko. Anggapannya seperti itu. Malahan lebih nyakitin kalau jari siko-siko. Ini ndak di pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu kalau ada kedokteran disuntiknya dulu, dibius. Setelah itu ada juru patah tangan, matai tangan. Ini sudah berpisah baru digunting. Sakit? Kalau dibius tak sakit kayaknya. Kalau dipatahin mentah-mentah kayak gini mungkin. Ya, atau pakai kayu matanya. Atau pakai pedang. Nah, ini enggak, dia disuntik, sudah itu dipatahin baru digunting. Itu kalau dia mencuri. Kalau seandainya kalau dia membunuh, itu balas bunuh dalam syariat. Tapi Indonesia ini Masya Allah, paling baiknya manusia. Orang yang mencuri di penjara, orang yang membunuh, orang yang memperkosa itu di penjara, malahan dikasih makan. Sudah gemuk dikasih makan baru disuruh keluar. Betul? Iya. Tapi bagusnya kayak mana? Bunuh, Masya Allah. Suruh perang ke Palestina. Ya, antar ke Palestina suruh perang. Ya. Insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu yang berbuat maksiat ya dibuka oleh Allah pintu untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tangan ya. Setelah itu kalau dari bab fikihnya, syariatnya dari ujung jari sampai ke siku ya. Siku, ini pergelangan, ini siku. Firfaqain. Nah, itu dalam syariat. Ala kulli hal. Ar-rabi' yang keempat. Mashu syai' minar ra's. Ya, mengusap sesuatu atau sebagian daripada kepala. Jadi kalau mengusap itu tidak harus dibasuh. Kita ambil air, basah tangan kita, cukup. Misalnya di sini ada rambut di sini, nih, cukup. Atau misalnya tarik dikit di sini, itu sudah cukup. Karena dia masah, bukannya ghusl. Kalau al-ghuslu dia membasuh harus airnya netes. Itu namanya ghuslu. Kalau dia masah
tidak harus harus netes airnya. Cukup airnya basah saja sudah cukup. Tidak harus menetes ataupun mengalir. Nah, itu ketika kita membasuh sesuatu daripada kepala. Begitu juga ada yang berpendapat mengatakan, kalau kami pergi haji ataupun umroh, itu kan biasanya ada sebagian daripada jamaah itu dia pindah madhab. Waduh, hebatnya pindah madhab. Pindah madhab kata dia. Kayak mana caranya pindah madhab? Ada yang bilang kami pindah madhabnya madhab Imam Malik, kata dia. Jadi ketemu inti sama Imam Malik. Ngomong sama Imam Malik, anak pindah madhab inti. Ya kalau ketemu enak bisa pindah. Ini ndak. Itu namanya bukan pindah madhab, namanya taklid. Ya, mengikuti faham di suatu madhab yang empat. Di antaranya kalau madhab kita Imam Syafi'i, ketika bersentuhan suami dan istri, hukumnya batal. Ada yang bilang, istri kan mahram kami, Mahram dari mana? Ada jalur sedarah sama ente punya abah? Enggak. Sama paman ente? Enggak juga. Enggak ada jalur darah sama sekali. Jalur nasab juga tidak ada, orang lain. Tapi karena diikat jalinan pernikahan, maka dia tetap hukumnya dalam madhab Imam Syafi'i. Maka dia ketika bersentuhan dalam keadaan berwudu, wudunya batal. Beda kalau madhab yang lain. Kalau madhab Imam Malik, ya dia tidak batal dengan syarat kapan? Ketika kita mengikuti aturan wudunya. Di antaranya dalam madhab Imam Malik itu wudunya harus ad-dalak. Dalak itu harus digosok. Ketika kita basuh wajah, ambil air, wajahnya gosok gitu. Gosok-gosok. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i kan digosok-gosok sunnah hukumnya. Tapi meratakan air ke wajah cukup kayak gini sudah cukup. Kalau madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik dia harus digosok-gosok. Tangannya juga digosok gini. Kalau madhab kita sunnah digosok-gosok. Digosok-gosok. Di sela-sela. Nah, itu hukumnya dalam madhab Imam Malik harus wajib dia. Dan begitu juga diantaranya mengusap kepala. Ini keseluruhan. Diusap semua. Dibasahin semua ketika kita wudu. Kalau madhab Syafi'i kan cuma disenggol sudah cukup, atau bagian ubun-ubunnya disenggol, itu sudah cukup. Begitu juga kaki digosok-gosok. Ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, atau misalnya kadang-kadang kalau pergi haji umroh kan pasti sama istrinya biasanya, atau sama orang lain lah, misalnya ada bawa rombongan misalnya. Kebetulan kesenggol. Kan kalau laki-laki kan pakai kain ihram, ini kan kelihatan tangannya. Kalau kesenggol repot ente. Sudah tawaf, selesai tawaf kesenggol sama perempuan. Allah, wudu lagi. Sudah ulang lagi. Ujung-ujungnya tidak selesai-selesai. Nah, maka dianjurkan untuk taklid dalam suatu madhab, bukan pindah madhab. Ada sebagian awam mereka beranggapan, kami alhamdulillah pindah madhab, kata dia. Masya Allah. Bukan pindah, namanya taklid. Kalau di dalam fikih yang tidak dibolehkan itu talfik namanya. Talfik ini apa? Menjadikan semua daripada madhab itu ngambil nyomot yang enak-enaknya. Tahu yang enak-enaknya? Yang ini enak, ini masalah wudhu nih, kayaknya Imam Abu Hanifah wudhunya basinglah, airnya dikit ataupun banyak, kena najis tidak mustakmal. Ya, air yang netes tidak mustakmal, sudahlah taklid yang enak-enaknya. Iya, kalau yang tidak enak dia tidak mau. Ya sudah repot. Ada yang repot ini dia tidak bermadhab, tapi mengkotak-kotakkan madhab yang sudah ada.
Untuk apa kita bermadhab? Karena Rasulullah tidak bermadhab. Masya Allah. Sampai pernah waktu jalan ke Mekah. Waktu ke Mekah itu kebetulan COVID ya. COVID baru dibuka umroh. Alhamdulillah itu jamaahnya itu seperti orang pergi haji. Seperti haji akbar. Saking banyaknya manusia, kita jalan tuh kayak gini lah. Dari hotel 150 meter keluar mau ke Mekah itu berdempet kayak gini nah. Itu waktu umroh. Kebetulan iseng ada orang Arab Saudi. Akhirnya dia lagi antara Safa dan Marwah, sa'i. Pura-pura nanyo, ya Thayyib. Ada sa'i baina Safa wal Marwah kamar. Habib nanyo, kita antara Safa dan Marwah ini putarnya berapa kali? Pura-pura nanyo. Sudah dijawab semua, dia dijelasin. Ada sab'a marrat, ini 7 kali kata dia. Doanya ini disebutkan. Sudah selesai dia cerita itu, akhirnya sambil jalan itu, sambil antara Safa dan Marwah, dia fi Indonesia kata dia. Yahtafilu Nabi Maulid kata dia. Di Indonesia kayaknya banyak yang ngadakan Maulid kata dia. Aywa na'am, sahih. Hadal bid'ah kata dia. Masya Allah. Lagi antara Safa dan Marwah dia bilang hadal maulid bid'ah kata dia. Masya Allah. Akhirnya bang, sudah tunggu inti sebentar. Biar dia ngomong bid'ah. Sudah selesai dia ngomong bid'ah, ya Thayyib, isma' kalami. Inti dengar omongan ana. Al-Quran, mushaf, hadal mushaf, Al-Quran. Hal mawjud fi ahdi Rasul. Apakah ada di zaman Nabi mushaf Al-Quran yang sudah tercetak sekarang? Dia bilang, maafi katanya. Ada fi ahadi Sayyidina Uthman ibn Affan. Awal Al-Quran itu bila nuqtah, tidak ada titik. Bila tasydid, tidak ada tasydidnya. Fi awraq wa fi syajarah wa fi idham, di tulang, sudah itu di kayu-kayu, di kertas-kertas. Saya bilang, belum tersusun. Dan nama-namanya juga asma di Al-Quran itu tidak disebutkan satu-satu. Hadal bid'ah akbarul bid'ah. Habib bilang ini bid'ah yang paling besar. Terdiam dia. Akhirnya bang, isma' kalami. Hadal Ka'bah fi ahdi Nabi fihi tabut. Tabut itu yang ditutup pakai kiswah hitam itu. Ada tidak di zaman Nabi? Akhirnya dia bilang, maafi kata dia. Saking malunya dia, akhirnya cepat dia jalannya lari hilang. Masya Allah. Sampai mereka itu mendoktrin orang-orang Indonesia. Sampai kenapa? Tujuan mereka untuk apa? Membid'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan. Ala kulli hal. Jadi itu bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, seakan-akan kalau orang ngadakan maulid sesat, bid'ah. Enggak. Nah, jadi pemahaman itu cuma satu orang ya. Cuma satu orang Saudi yang sengaja memang dipancing. Bagaimana yang ribuan orang-orang yang ada di sana. Kita kadang-kadang dengar kalau baca baca kunut subuh itu dia bilang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Pas sampai di sana sudes dia baca kunut. Kapan? Di sholat tarawih. Tidak ada Nabi sholat tarawih baca kunut. Sudes baca. Mau videonya? Ada videonya. Iya. Ada yang rekam Habib lagi sholat sudes baca kunut. Ada. Insyaallah. Nah, jadi ala kulli hal. Mudah-mudahan ya. Di antaranya juga di Saudi. Kadang kan orang mempertimbangkan sesuatu yang di kiblatnya dia. Itu kan Saudi sama Madinah. Kalau di Saudi di Mekah itu keras orangnya. Kalau di Madinah agak lembut orangnya. Tidak ada seperti Mekah. Maka mereka tidak mau bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Kenapa?
Ya. Tapi ada yang mengatakan ya, raja-raja sekarang yang setelahnya itu keturunan daripada Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati. Kalau orang muslim dibantai, tidak bantu. Misalnya kita, tetangga kita, ya, ada orang beribut, kita bantu kan? Bantu. Kebakaran, kita bantu, biarpun bawa ember, tidak ada airnya. Ya, tetap dibantu. Ya, ini tidak, saudara sama muslim dibantai, dia senyum-senyum. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ya. Ini termasuk diantaranya akhir-akhir zaman. Sudah itu ada yang ngaku Imam Mahdi. Masya Allah. Ngaku Imam Mahdi. Sahih apa tidak? Siapa namanya? Muhammad? Bukan, ada satu lagi. Maulana? Ya, ada satu lagi. Ya, dari Kudus, betul. Ya. Jangan percaya, ya. Nah, jadi kalau orang ngaku Imam Mahdi, namanya bukan itu namanya. Namanya seperti nama Nabi. Ibinnya juga sama binnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ya, ala kulli hal. Nah, itu nanti insyaallah yang bakal memerangi daripada orang-orang kafir. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ketika kita ke Mekah ataupun ke Madinah, itu intinya adalah kita taklid di dalam mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik taklidnya enak, ya bisa. Bersentuhan ndak batal. Kalau taklid Imam Abu Hanifah boleh di dalam air. Kalau airnya sedikit, misalnya kita mau wudu, netes lagi masuk ke dalam, nah itu boleh taklid. Tapi taklid dalam keadaan darurat. Taklid ketika dalam keadaan senang, tidak. Di dalam keadaan darurat boleh kita taklid. Tapi ala kulli hal, kalau dimungkinkan untuk ngikut dalam madhab Imam Syafi'i, ya sudah, kita pakai madhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kan pesan, idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itu adalah madhabku. Jadi Imam Syafi'i itu bukan membuat suatu madhab harus ngikut mentok di madhabnya, enggak. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya benar, sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi diantaranya ada pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, maka yang dikuatkan adalah Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu muhaddits dan faqih, ahli hadis dan ahli fikih. Ala kulli hal. Amashu syai' minar ra's. Falau balla yadahu wada'aha ala khirqatin ala ra'sihi fawasala al-balal ila ra'si ajza'ahu. Seandainya kalau balla yadahu, basah tangannya, diletakkan di atas kofiah. Di sini kofiah nih. Ini kofiah kita ini kan ada lubang-lubangnya, atau kofiahnya tipis. Ya. Jadi fawasala al-balal, maka basah ini masuk nembus ke kepala. Apa disebutkan ajza'ahu, maka hukumnya cukup. Tapi kalau kopiahnya yang tebal ini ditempelin, nembus air? Enggak. Kecuali kalau airnya dicedok kayak gini, ditempelin gitu, tembus dia. Kalau rasa tembus itu sah, cukup. Ya, kalau dia tembus. Kalau tidak tembus, kadang ada kopiah disiram pakai air, mantol airnya. Nah, itu tidak cukup. Wa in lam yaksid ar-ra's, biarpun dia tidak bertujuan untuk mengusap kepala. Wa qala ar-Ramli, ini ucapan Imam Ramli, la budda min qasdihi, maka harus pakai qasd, tujuan. Al-khamis, yang kelima,
Ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki dan dua mata kaki. Ini yang diperintahkan ya di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ghuslu kullu rajulin ma'a ka'baiha wa sukukiha. Jadi kita punya kaki ini kan kadang-kadang ada lubang-lubangnya ya. Atau namanya kutu air. Ya, kutu air. Padahal yang kutuan kakinya, air yang disalahin. Ya, bolong-bolong kakinya. Jadi sukuk pecahan-pecahan ya di tumitnya atau di telapak kakinya ini itu digosok sekiranya air tadi masuk ke dalam. Sama di bagian kuku juga. Di bagian kuku biasanya kalau bagian kuku dia airnya masuk otomatis. Tapi kalau di sukuk pecahan-pecahan itu kadang-kadang terhalang kulit. Terhalang yang lainnya, maka digosok-gosok sedikit supaya air basuhan tadi masuk, tembus dia masuk ke dalam. Wa tajibu izalatu ma fihi syukuk. Apa hukumnya kita membasuh kaki yang ada lubang-lubangnya? Sudah tuh ada yang pecah-pecah, itu hukumnya wajib. Sama kayak syaukah ya. Misalnya kaki atau tangannya subanan. Lagi megang kayu bulian, subanan masuk suban tadi. Kepalanya masih nyongol. Kan kadang kalau suban itu kan kepala kayu itu kan masih nyongol kan? Nyongol. Ini wajib di dalam fikih, ya, wajib dalam syariat disebutkan harus tembus airnya masuk ke dalam. Kalau kepala suban itu masih ada. Kalau dia sudah dicungkit, dia hukumnya hukum dohir saja. Kalau dia masuk ke dalam, wajib dohir dan batin. Nah, itu kalau dia subanan atau kecucuk duri. Min syam'in, diantaranya daripada lilin ya. Kalau zaman dulu kan kalau mati lampu kita pakai lilin. Sekarang masih lilin. Masih pakai lilin. Nah, ini sum'ah itu tetesan lilin tadi kan ketika kena bagian anggota tubuh kita, anggota wudu, ketika disiram masuk dah air ke dalam. Tidak masuk. Sum'ah diantaranya begitu juga cat. Habis ngecat tangannya tadi lengket. Kecuali kalau cat air kan digosok-gosok hilang. Kalau dia cat minyak itu yang agak repot. Jadi harus dibersihkan baru dia wudu. Tapi kayak mana repot tukang cat dah. Gawinya inti apa? Syukulnya anak ngecat. Dari anak balik sampai anak umur 70 tahun ngecat terus. Tapi tangan itu tidak bisa, pasti kena cat. Kayak mana, dimaafkan atau tidak? Hah? Dimaafu atau tidak? Tetap tidak dimaafu, tidak dimaafkan. Ya, karena ngecat itu kan bisa pakai sarung tangan, pakai pakaian yang lengkap. Jadi setelah itu baru dibersihkan. Tapi masalahnya zaman sekarang banyak tukang bangunan, tukang ngecat, tukang kebun dan yang lainnya, mereka itu tidak sholat, tidak puasa. Ditanya ngapa? Tanggung nih, kena semen, susah bersihkan kata dia. Ya kagak ente di kuburan dibersih malaikat ente. Iya susah bersihin malaikat. Sama tukang cat juga, kagak dicat malaikat ente. Susah, karena syariat itu tidak membebankan. Seandainya kalau memang sudah lengket, sudah jadi daging, sudah jadi kulit misalnya, ya sudah ente sholat. Keguguran kewajiban tetap ibadah. Jangan ditinggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi lam yasil li ghairil lahm. Begitu juga tidak sampai bagian yang suban itu tidak sampai, itu wajib dibuka dulu. Ditarik pakai dibuang. Kira-kira sudah lepas. Ada juga subannya tadi sudah jadi darah daging. Saking lamonya tidak dikeluarin, jadi subannya nampak sudah ketutup kulit. Apakah wajib zahir batin atau zahirnya saja? Nah, itu kalau sudah dia jadi darah daging ketutup, maka dia cukup basuh
zuhirnya. Kalau kepalanya masih nimbul, subannya itu wajib airnya masuk ke dalam. Nah, itu kalau subanan. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah as-sadis at-tartib. Terakhir adalah tertib. Nah, tadi disebutkan tertib apa maknanya? Wad'u kulli syai' fi martabatihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, wudu wajah dulu, baru kedua tangan sampai siku tangan, ngusap kepala, baru basuh kedua kaki. Nah, itu yang disunnahkan oleh yang diwajibkan di dalam ayat suci Al-Quran dan di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau telinga? Telinga itu tidak wajib dibasuh. Dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Tapi setiap sunnah yang diletakkan oleh Nabi Muhammad pasti ada obatnya. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu adalah tibbul atibba. Nabi Muhammad adalah dokter dari segala dokter. Tidak ada yang mengungguli Nabi Muhammad. Kadang kita percaya sama dokter, ya dokter luar negeri, dokter ini dan itu. Kata dia gejala ini, gejala itu. Ya kata dia. Iya betul. Kata dia. Tapi hebatnya dokter itu apa? Dia meriksa orang, ngasih obat orang, ya. Yang nyembuhkan siapa? Yang nyembuhkan Allah. Yang dapat duit dokter. Yang nyembuhkan Allah, bukan dokter. Tapi cuman perantaranya saja. Itu dokter. Sama kayak obat. Obat itu perantaranya saja. Allah ciptakan dawa. Ya. Setiap ada penyakit pasti ada dawanya, ada obatnya. Apa yang tidak ada obat? Al-maut. Yang tidak ada obatnya mati. Maka Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan, seandainya kalau ada orang jual obat mau berapa M saja bakal beli sama beliau. Obat apa? Obat panjang umur. Ya, misalnya ada obat nih Beb. Belinya harganya kurang lebih 2M nih Beb. Kalau yang 2M ini agak paten. Kurang lebih 60 tahun lah bertahan nyawa. Nah, misalnya kalau ada orang jual obat itu pasti banyak yang beli. Ya, banyak yang beli obat panjang umur. Tapi obat itu tidak ada. Sudah diambil sama siapa? Nabi Allah Khidir. Obat apa namanya? Ma'ul hayah namanya. Air kehidupan. Tapi air kehidupan itu sudah diminum sama Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi tidak ada lagi obatnya. Nah, kalau mau minta sama Nabi Khidir. Kalau mau panjang umur. Pengen enggak panjang umur? Pengen 500 tahun, 100.000 tahun. Nah, jadi inti punya cucu cici sampai ke bawah, cucut-cucutnya ketemu. Yang panjang umur. Tapi kalau panjang umur, kadang tubuhnya kita, jasadnya kita nih yang tidak panjang. Umurnya panjang, tapi jasadnya kita tidak panjang. Palingan jasadnya kita kadang mengkerut. Sekarang ini umur berapa tahun? 40, 50 sudah mulai mengkerut muka, tangan, kaki. Lutut pun mulai menyut-menyut. Ya kan? Kayak mana seandainya umur 500 tahun? Ya mungkin ya masuk 100 tahun, 150 tahun dikelip-kelip matanya. Ya mudah-mudahan ya kita dikasih umur panjang. Ya biarpun umurnya pendek, insyaallah diberikan manfaat di dalam dunia dan akhiratnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita bakal menjelaskan sunnah-sunnah dan begitu juga hal yang makruh di dalam berwudu. Insyaallah minggu depan kita jelaskan dan kita praktek dari awal sampai selesai sunnah-sunnahnya insyaallah. Nah, sampai di sini kalau ada yang nanya fadhal.
Kemarin pertanyaan Habib ada tak? Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa soalnya kemarin? Ya. Ya. Ada tangan yang tumbuh dan kepalanya lebih dari 1, 2 berarti. Apakah wajib dibasuh yang lebih itu atau tidak? Apa jawabannya? Wajib. Kalau aktif tetap wajib dibasuh. Kalau tidak, iya. Di kitab mana itu? Oh, di catatan yang lama. Ya ala kulli hal. Jadi kalau dia aktif, kayak daging tumbuh. Ketika dia di tangan, tumbuh misalnya, ada tangan atau ada jari lebih misalnya. Itu yang lebihnya tidak wajib. Kenapa? Karena nahkum bil adah. Ya, dihukumkan sesuatu yang biasa. Kalau lebih itu kan memang kelebihan luar biasa kan. Kepalanya 1 biasanya, ini 2. Apakah yang satunya dibasuh juga atau tidak? Tidak. Yang wajib cuman 1. Begitu juga tangan dan kakinya. Ala kulli hal. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Apa mau pertanyaan lagi? Tapi dikasih pertanyaan tidak dijawab juga. Taklid. Ya. Waalaikumsalam. Ini masalahnya karena kita taklid di dalam madhab selain madhab Imam Syafi'i, itu kondisinya darurat. Pasti kita taklid. Kalau tidak taklid misalnya, misal air tidak ada misalnya, atau terkena najis, tidak cukup kalau kita wudhu dengan air tadi, tidak mungkin, tidak sah wudhunya dalam madhab Syafi'i. Bagaimana antisipasinya? Kita tayamum misalnya. Boleh atau tidak? Boleh tayamum. Antisipasinya kita tayamum. Karena kenapa? Kita tetap mengikut madhab Syafi'i. Sudah kita tayamum. Jadi boleh kita tayamum. Boleh juga kita taklid satu madhab dalam keadaan darurat. Jadi kalau tayamum juga boleh, tidak masalah. Kita taklid juga boleh. Tapi yang tidak boleh tadi pindah madhab, yang tidak boleh. Enaknya dia bisa pindah-pindah. Pindah sini, pindah situ, pindah sini. Sama talfik ya, mencampur adukan madhab itu tidak boleh. Ada yang ditanyakan lagi? InsyaAllah minggu depan kita membahas tentang sunnah wudhu dan makruh di dalam wudhu. Setelah itu kita praktek dari awal sampai selesai. Tapi ada juga doanya. Ketika kumur-kumur ada doanya, masukkan air ke dalam hidung ada doanya, basuh wajah juga ada doanya, wudu, siwak juga ada doanya. Pakai doanya panjang kayaknya. Doanya hafal masing-masing. InsyaAllah kita tuntun cuman sunnah dari awal sampai selesai. InsyaAllah minggu depan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah binatul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yuslihu al-qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi ويحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق نبيه أزواجنا حقوق الوالدين وفي الحقوق الجميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من دير معصية إلا إذ طاعة من حديد كسان الجل مع كل حات دنيا كل حات مرضية ويشفي أمراضنا والهدينية كنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.